lahirnya sesar ya? Belum bisa merasakan atau belum bisa menjadi wanita seutuhnya ya? Oh, lahirnya sesar ya? Oh, gampang lah kalau gitu, nggak sakit. Lahirnya sesar ya? Kenapa? Oh, nggak normal aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Quimby dan Mamania. Hari ini Mamania mau bahas tentang lahir normal versus lahir sesar, lahir operasi sesar. Oke, kenapa bisa pengen bikin video kayak gini? Karena memang dari dulu tuh sering dengar orang bahas, oh lahirnya sesar ya, belum bisa merasakan atau belum bisa menjadi wanita seutuhnya ya. Terus ada juga yang berpendapat, oh lahirnya sesar ya, oh gampang lah kalau gitu, nggak sakit gini. Oke, Mamania bukan tim sesar ya, Mamania memang lahirannya normal. Cuman Mamania pengen jelasin di sini, gatel mulutnya pengen jelasin bener-bener kenapa sih Mamania nggak suka kalau orang membandingkan lahir normal, lahir sesar. Oke, di sini mudah-mudahan Bunda simak. Entah itu Bunda yang lahir normal, entah itu Bunda yang lahir sesar, atau Bunda yang lagi hamil tapi masih bingung mau lahir sesar atau mau lahir normal. Keep on watching. Oke Bunda, sekarang yang perlu Bunda ketahui, pada saat kita hamil, kita kontrol ke dokter obgyn, kita kontrol ke bidan ya. Yang kita harus tahu adalah kondisi janin kita, bagaimana detak jantungnya, bagaimana taksiran berat janinnya, bagaimana organ-organ tubuhnya, anggota tubuhnya, apakah lengkap, apakah ada tanda-tanda kelainan, ya kan? Kemudian ketubannya, ya cukup atau tidak. Kemudian letak ari-ari atau letak plasenta itu juga harus diketahui. Kemudian posisi ketika sudah trimester ketiga, kita harus mengetahui posisi si kepala bayi di mana, ya. Nah, di saat-saat kita kontrol ini mulai dari trimester 1, 2, dan 3. Nah, medical record kita atau rekam medis kita mulai dari kita kontrol itu akan diketahui dan akan bisa menjadi perencanaan. Persalinan apa, persalinan jenis apa yang cocok untuk Bunda. Kalau misalnya dari awal sudah semuanya baik-baik aja, normal, bayi tidak kembar ya, single, bayinya satu, kemudian ketubannya cukup, letak ari-arinya bagus, posisi kepalanya bagus, semuanya bagus, ibunya juga kondisinya sehat, tekanan darahnya baik, semuanya bagus, tidak ada gula darah, tidak ada riwayat penyakit asma, tidak ada riwayat penyakit yang lainnya, otomatis dokter akan menyarankan untuk bisa lahir normal. Nah, bagaimana orang yang lahir sesar? Mungkin aja dari awal dia sudah mengalami tekanan darah tinggi. Mungkin aja dia sudah mengalami proteinuri atau protein yang ada di kencing yang diakibatkan karena preeklamsia, darahnya tinggi, kencingnya ada proteinnya yang harusnya tidak ada, kemudian kakinya bengkak, dia sering pusing, ya itu namanya preeklamsi. Dan akhirnya dokter memutuskan untuk melakukan operasi sesar untuknya. Padahal kita ngelihat, makanya sebagai kita nih jangan terlalu cepat untuk menilai seseorang. Kita ngelihat dia kayaknya sehat, kok lahirnya nggak normal aja, kenapa harus operasi gitu. Nah, Bunda jangan langsung cep ngambil kesimpulan. Padahal ternyata dia ada tekanan darah tingginya, atau mungkin semuanya baik-baik aja, dia sehat. Letak janinnya yang nggak benar, letaknya lintang, letaknya sungsang, oblik, ya miring, samping, kepala bayinya nggak di bawah. Atau ada juga orang yang sudah bayinya sehat, ibunya sehat, pas waktu udah mau keluar, udah waktunya kontraksi, ternyata kepalanya nggak turun, ternyata panggulnya sempit, atau ternyata sudah turun tapi mukanya duluan yang turun, kayak gitu. Resikonya sangat banyak, akhirnya dokter memutuskan untuk segera operasi sesar. Dan semua itu sudah dipikirkan matang-matang. Kalau memang sekarang oke lah ada operasi sesar yang karena aku takut sakit gitu, aku nggak berani kalau lahir normal, dan itu memang pilihan dia gitu loh. Nggak usah rese sama pilihannya orang mau sesar ya udah, kita menghormati orang yang pengen operasi sesar, ya itu juga sudah dia pikirkan matang-matang, karena operasi itu resikonya juga ada, ya kan? Begitu juga orang yang mau lahiran normal,
Jangan dijudge, gimana sih kamu masih mau lahiran normal gini-gini, padahal kamu udah lama gak punya anak, kamu udah lama menantikan si buah hati, taunya kamu mau lahiran normal, nanti kalau ada apa-apa gimana. Itu juga gak boleh ngejudge. Kita harus dukung apa pilihan si ibu, apa pilihan suaminya, dan pilihan keluarganya. Itu sudah dipikirin matang-matang sama mereka. Jadi kita sebagai penonton gak perlu komen ini itu gitu ya. Mamanya pengen menegaskan di sini, semua cara lahir, mau itu sesar, mau itu normal, semuanya mulia pasti di mata Allah, karena yang kita lagi perjuangkan adalah nyawa seorang nyawa seorang bayi. Dan di sini nggak main-main, nggak cuma satu nyawa, tapi dua nyawa ibunya dan nyawa bayinya gitu ya. Jadi jangan asal jeplak. Kalau misalnya kita ke rumah saudara atau ke rumah temen yang baru melahirkan, lahirannya sesar ya, kenapa? Kok nggak normal aja? Jangan kayak gitu loh. Kalau memang dia lahiran sesar, ya kita doain aja semoga dia cepat pulih. Karena luka sesar itu nggak gampang loh. Maksudnya dia aktivitas, dia nyusuin anaknya, mana kalau seminggu 2 minggu pertama sampai 3 bulan, bahkan kalau ASI eksklusif itu menyusu terus. Itu sebentar-sebentar nyusuin lagi, itu sakit luar biasa pasti kalau dia operasi sesar. Mama nih aja yang lahiran normal, jahitan di bawah itu ngerasa gitu loh sakitnya, walaupun cuma 1 minggu, tapi ngerasa gitu. Gimana kalau bunda yang sesar yang udah pasti perutnya itu dibelah berlapis-lapis mulai dari kulit luar sampai ke rahimnya, otot rahimnya itu juga dipotong untuk dikeluarkan anaknya. Itu kalau menurut mamanya itu benar-benar mempertaruhkan nyawa ya. Bahkan mamanya sendiri yang dari koas tuh udah ngelihat operasi sesar, udah sering ikut, terus juga udah bantuin orang lahir normal juga, itu sampai dari dulu tuh berdoa semoga bisa lahir normal supaya nggak banyak resiko yang mamanya lihat pada saat di kamar operasi gitu. Begitu besar resikonya kalau operasi sesar yang memang mempertaruhkan nyawa gitu ya. Dan sama, melahirkan normal juga sama gitu, banyak resikonya juga, cuman ya balik lagi semua itu pilihan, dari semua itu memang sudah jalannya. Kalau misalnya dia kondisinya sehat, bayinya sehat, terus bisa lahir normal, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa lahir normal, walaupun kondisinya dua-duanya sehat, ya juga kita harus bersyukur. Yang penting dua-duanya selamat. Itu kan intinya. Nah, kita nggak perlu ngejudge ya bunda ya. Di sini Mama Nia pengen sharing, maksudnya supaya bunda jangan ngejudge orang yang memilih untuk sesar, juga nggak boleh ngejudge orang yang memilih untuk lahir normal. Semua itu udah ada pertimbangannya ya, mau itu pertimbangan dari medis atau sosial atau psikologis dari bundanya sendiri ya, atau psikologis dari suami dan keluarga sekitarnya. Dan yang pasti apapun jalannya, kita harus mendukung, kita harus mendoakan, dan kita harus jaga mulut sendiri, jangan sampai kita komen ini dan itu yang membuat si bunda jadi malah ngedrop gitu ya. Semua manusia dan semua wanita pasti ingin yang terbaik buat bayinya. Dan kalau misalnya caranya sesar pun, dia tetap jadi wanita seutuhnya. Karena apapun caranya, menurut mamanya adalah melahirkan itu, walaupun dari sesar ataupun dari normal, semua sama mulianya di mata Allah. Insya Allah, mudah-mudahan. Kenapa sih mamanya bilang gitu? Zaman dulu nggak ada kok yang sesar semuanya bisa lahir normal. Kata siapa? Zaman dulu karena nggak ada teknologi operasi sesar, ya bayinya meninggal. Kalau nggak bisa dilahirin ya dia meninggal gitu. Nah justru kita sekarang ini diberi pengetahuan, kita diberi pikiran untuk bisa mencari ilmu pengetahuan, untuk bisa mencari cara supaya makhluk hidup yang harusnya bisa diselamatkan tadi bisa diselamatkan. Yang dulunya nggak bisa sekarang bisa, ya kan? Yang dulunya misalnya gini, bayinya kembar 5, terus dia lahir 5-5-nya keluar, 3 meninggal, 2 hidup, terus ibunya meninggal perdarahan. Nah zaman sekarang bayi kembar 5 tinggal sesar aja, mudah-mudahan semuanya bisa selamat kan gitu. Nah jadi Allah juga memberikan kita pikiran, ya kan, otomatis kita juga harus mengikuti ilmu pengetahuan yang sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang sedemikian rupa, sehingga kita disuruh ikhtiar, kita disuruh berusaha gimana caranya kita bisa menyelamatkan si makhluk hidup yang sudah dititipkan Allah tadi, ya kan.
Nah, jadi ceramah deh ini bulan Ramadan. Ya udah, intinya adalah jangan ngejudge. Oke, Bunda, lahir normal atau sesar sama mulianya. Mamania dua-duanya dukung dan salut. Semuanya punya perjuangan sendiri-sendiri, semua punya kesakitan dan bukan kesakitan ya, kalau mamania kenikmatan ya. Semua punya kenikmatan sendiri-sendiri, semua punya semua punya spesialnya gitu ya. Jadi kita harus sama-sama menghargai. Oke? Setuju ya? Mudah-mudahan kalau yang subscribe Mamania setuju semua. Oke, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan sedikit membuka pikiran bagi bunda-bunda yang masih ngejudge orang yang sesar atau orang yang lahir normal. Wah, itu masih kadang-kadang masih jadi ini ya. Jadi bahan gosip ya kadang-kadang ya. Nggak penting padahal itu. Oke? Yang penting doakan saja yang terbaik dan sehat ibu dan janinnya. Terima kasih sudah menonton. I'll see you on the next video. Bye. Assalamualaikum.